Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Salah satu pimpin doa ya. Depan duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, gimana sih perasaannya? Bahagia. Coba angkat tangan ya. Yang bahagia, yang ngantuk. Iya, banyak banget. Oke, banyak banget loh yang ngantuk. Karena ngantuk kita ice breaking. Ice breakingnya seperti biasa ya. Oke, ice breakingnya seperti biasa. Yuk, siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Oke. Masih ngantuk gak? Enggak, udah kurang ya. Oke. Ibu ingatkan lagi soal peraturan di kelas IPA ya. Yang pertama itu ada masuk ruangan kelas sebelum pelajaran dimulai. Tadi nggak ada yang telat ya, bagus. Terus tidak bersikap gaduh ketika pelajaran berlangsung. Nanti kalau ada yang gaduh diapain? Iya, suruh nyanyi kali ya. Terus meminta izin ketika akan meninggalkan kelas. Selalu izin ya. Terus tidak makan saat pelajaran. Kalau minum boleh nggak Bu? Boleh, tapi izin dulu. Terus menjaga kebersihan dan kerapian. Coba lihat dulu nih, udah rapi, udah bersih belum? Coba dicek dulu kerapihan kebersihannya, jilbabnya, bajunya, samping kanan kirinya. Udah ya? Ya. Terus, materi sebelumnya. Materi sebelumnya masih ingat gak kita belajar soal apa? Campuran. Oke, campuran itu ada yang bersifat heterogen dan juga homogen. Kalau heterogen itu yang gimana? Yang berbeda. Contohnya itu air dan pasir. Jadi masih bisa dibedakan mana air, mana pasir. Kalau yang homogen, larutan gula. Gula sama airnya bisa dibedain nggak? Nggak bisa, itu namanya homogen. Udah inget ya sekarang? Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran kita hari ini. Coba lihat itu ada apa? Gunung. Gunung apa ya? Merapi. Kok tahu sih Merapi? Iya. Insting. Itu ada Gunung Merapi. Oke. Kalau ini air terjun. Tahu ini apa Mas? Air terjun. Nah, kalau ini Danau Toba. Oke. Ini contoh-contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, contoh bentang alam seperti apa yang terdapat pada daerah kita? Gunung. Yang paling dekat sini. Grojogan Sewu. Grojogan Sewu tadi apa? Air terjun. Kalau gunung yang paling dekat? Merapi. Ada lagi nggak? Gunung Lawu? Ya, Lawu. Ada bentang alam yang lain nggak? Bukit-bukit gitu? Sekipan. Oh iya. Selo. Selo atas Selo. Dieng jauh banget itu. Tawangmangu ya, Tawangmangu itu juga gunung ya. Iya, ada. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa bumi dapat memiliki bentangan alam seperti itu? Karena dibuat Allah, boleh. Terus apa yang menyebabkan bumi tidak rata permukaannya? Apa sih yang bikin gak rata banget nih kayak ini? Karena ya bingung ya. Nah, itu karena ada tenaga pembentuk
bumi atau yang disebut dengan tenaga geologi. Nah, tenaga geologi itu ada dua. Ada yang dari luar bumi, ada yang dari dalam bumi. Kalau yang dari luar namanya tenaga eksogen. Kalau X itu biasanya exit keluar. Berarti itu dari luar. Kalau tenaga endogen itu dari dalam. Nah, ya, bab yang akan kita bahas ini itu berkaitan dengan tenaga endogen bumi yang meliputi tektonisme dan vulkanisme. Nanti kita bahas soal itu. Tetapi sebelum kita bahas soal itu, kita akan membahas soal struktur bumi. Terus tujuan kalian mempelajari struktur bumi apaan sih? Untuk dapat mendeskripsikan lapisan-lapisan penyusun bumi berupa wujud, kandungan di dalamnya, suhu, dan kedalamannya. Jadi nanti hasilnya kalian harusnya bisa mendeskripsikan lapisan penyusun bumi, kandungan di dalamnya, suhu, dan kedalamannya. Sekarang ini ada gambar telur. Endok, Bu. Telur ya, telur. Ya, itu bahasa Jawa. Telur. Telur ini bisa nggak dikaitkan dengan struktur bumi? Kira-kira? Bisa ya. Kalau luarnya itu namanya kerak telur. Ya, bisa. Ya, kerak bumi bisa dikaitkan dengan kerak telur. Terus ada lapisan di bawahnya kerak telurnya itu ada lapisan berwarna putih. Nah, di dalamnya lapisan putih ada lapisan kuning yang paling dalam. Itu sama kayak struktur bumi kita yang berlapis-lapis. Nah, pertanyaannya, apabila kita menggali tanah sampai dasar banget, Nggak mungkin. ya, akankah kita sampai pada bagian sebaliknya dari bumi kita? Terus mengapa demikian? Ya, ini Ibu kasih gambaran dulu ya. Misal kita ini, di sini tulisannya Iran nih, Iran. Kita menggali dari Iran, apakah akan tembus sampai sini nih? Mana nih? Sampai di sini nih. Tidak ya. Ada yang jawab tidak, ada yang masih bingung, ada yang jawab iya. Karena masih beragam jawabannya, makanya kita cari tahu nih jawabannya apa ya, bisa nggak ya sebenarnya. Nah, gimana caranya kita cari tahu? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Yang pertama nanti berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagi. Ada asesmen awal yang sudah kalian kerjakan kemarin, asesmen diagnostik berupa gaya belajar ya, sudah Ibu bagi. Terus nanti berdiskusi menjawab pertanyaan di LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu bagi sesuai kelompoknya. Terus berdiskusi untuk mengumpulkan data karakteristik lapisan penyusun bumi. Terus ada berdiskusi untuk menentukan kesimpulan pada LKPD, lalu mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok. Nanti semua kelompok maju untuk presentasi. Sekarang, yuk berdiskusi. Kalian boleh ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Di sini kelompok auditori 1, terus kinestetik, terus visual 1, visual 2. Nah, nanti sumber belajarnya, Ibu kalau auditori 1 nanti Ibu kasih, bukan laptop dong, Ibu kasih video pembelajaran. Terus nanti kinestetik, Ibu kasih find and match. Nih ya, find and match-nya. Oke. Menjodohkan warna. Terus yang visual, Ibu kasih poster. Nih. Oke. Nah, di sini LKPD-nya nanti jangan lupa untuk dituliskan kelompok apa, kelasnya, terus nama anggota kelompoknya, tidak lupa dengan represensinya. Belakang 1, Mbak. Oke, silakan, boleh dikerjakan. Ada yang sulit, ada yang perlu dibantu.
Ini udah paham ya mainnya? Oke, Ibu jelasin lagi ya. Nanti kalau disesuaikan warnanya. Kalau misal kuning berarti dia sama yang kuning, kalau orange sama yang orange. Terus nanti urutan presentasinya dari kalian sendiri ya. Ya. Siapa yang mau maju pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ada yang mau maju presentasi? Mau yang pertama? Wis, ya boleh maju. Presentasi gimana? Salam, terus perkenalan, presentasi, terus nanti ditutup. Yang itu saja. Yang lain menyimak, barangkali ada yang salah, ada yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Inti dalam, 2. Inti luar, 3. Mantel bawah, 4. Mantel tengah, 5. Mantel atas, 6. Listosfer, 7. Gerak bumi. Yang termasuk bagian inti bumi adalah 1 dan 2. Yang termasuk bagian mantel bumi adalah nomor 3, 4, dan 5. Yang termasuk bagian gerak bumi adalah nomor 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling tipis dan lapisan kurang rapat. B. Sekian presentasi Sekian dari dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, beberapa jawaban ada yang masih berbeda. Sekarang kita bahas ya. Tadi, struktur bumi itu terdiri dari berapa lapisan? 4. 4 apa aja tadi? Kerak. Oke, ada kerak, mantel, inti luar sama inti dalam. Nah, setiap lapisan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Coba di sini kerak itu yang paling luar, tempat kita tinggal. Nah, di sinilah ada kehidupan. Terus di sini ada yang kita hidup, ada oksigen. Terus ada silikon, ada besi, ada aluminium dan lain-lain. Terus ada juga batuan berharga seperti emas, perak, berlian dan lain-lain. Kedalamannya itu dimulai dari nol. Dimulai dari nol ya, Kak, gitu. Terus sampai berapa itu? 64 kilometer. Ketebalannya sama ya, tadi berarti sekitar sampai 64 kilometer. Suhunya sampai berapa itu? 870 derajat Celcius. Panas ya? Padahal itu baru kerak bumi. Suhu kita di bumi berapa di luar ini? Ya sekitar 34, 33, 29 gitu ya. Itu tadi sampai ratusan derajat. Terus ada mantel. Mantel ini di bawahnya kerak. Jadi kerak kalau dibuka itu ada yang namanya lapisan mantel. Mantel ini terbuat dari besi cair dan mineral yang mengalir di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Dia itu bentuknya seperti padatan tetapi memiliki sifat plastis atau mudah bergerak. Terus ada mantel luar dan juga mantel dalam. Suhunya mencapai 2500 derajat Celcius. Lebih panas lagi. Dari kerak bumi ini lebih panas lagi ya. Terus di bawahnya mantel ada apa? Inti luar. Letaknya ada di bawah. Terus terdiri dari besi cair dan nikel. Nikel apa nikel? Ketebalannya mencapai 5100 km. Inti luar sama mantel tebal yang mana? Ayo Mas. Tebal yang mana? Inti luar sama mantel tebal yang mana? Ayo dengerin ya. Mantel itu lapisan yang paling tebal. Suhunya mencapai 6000 derajat Celcius. Kita kalau di situ jadi apa? Iya, kayaknya udah hilang ya, udah mencair bersamanya. Terus di bawahnya inti luar ada inti dalam. Inti yang terdalam ini adalah dalam bumi itu terbuat dari besi padat dan nikel. Sama. Jadi kandungan inti itu ada besi dan juga nikel. Bedanya apa? Kalau yang inti luar tadi besi cair. Kalau inti dalam itu besi padat. Kenapa kok gitu sih Bu? Gitu. Karena inti dalam itu memiliki tekanan yang lebih tinggi. Jadi dia menjadi berupa padatan. Terus suhunya itu bisa mencapai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya 6.400 km. Yang paling panas berarti yang mana? Inti dalam, pintar. Ada yang masih bingung? Ya. Berarti jawaban di LKPD sudah terjawab semua ya? Dah. View sekali lagi ya. Inti yang paling luar itu ada inti yang paling luar. Lapisan bumi paling luar itu ada kerak bumi. Terus di bawahnya mantel. Terus inti bumi. Ya. Masih bingung nggak? Untuk tugas di rumah, kalian baca tentang apa itu? Baca tentang lempeng tektonik ya. Lempeng tektonik itu tadi di awal pembelajaran kita sudah bahas soal eksogen sama endogen. Terus tadi Ibu bilang apa? Kita akan membahasnya lebih ke tentang endogen. Tadi ada tektonisme dan juga vulkanisme. Besok itu kita akan masuk ke materi itu ya. Makanya hari ini kita belajar soal struktur bumi. Soal tadi kan ada permasalahan yang harus kita jawab apa? Bisa nggak kita ini? Tidak bisa ya. Sekarang sepakat ya semuanya kalau kita nggak bisa menggali dari ujung bumi satu ke bumi yang
lain. Kenapa jawabannya? Ya, mustahil karena terlalu panas dan juga tekanannya terlalu tinggi. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Jangan lupa tugasnya tadi dilakukan ya. Ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Salah satu pimpin doa. Berdoa bulan. Berdoa selesai. Kepada guru buat gerak, tidak gerak, bisnis buat gerak, beri salam. Selamat siang. Ya, nanti Ibu ingatkan lagi di jalan hati-hati sampai rumah langsung salam dulu kepada orang tua di rumah ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.